Halo, Shalom. Di video kali ini saya akan tidak seperti biasanya ya. Saya cuma ingin mereaksi aja ya. Kemarin tuh ada yang komentar di video saya, cuman bebal sekali gitu. Tapi unik ya, lucu. Saya ucapkan ya terima kasih juga bagi orang-orang yang sudah berkunjung dan juga berkomentar. Saya perbolehkan kok. Saya tidak melarang ya. Tapi ya terkadang lucu juga sih ya bagi orang-orang yang misalkan kontra gitu dengan kekristenan gitu ya. Cuman it's okay ya. Jadi saya menemukan banyak eh, apa ya, bukan nggak banyak sih ya, cuman ada beberapa lah. Cuman yang bikin tergelitik itu satu gitu. Komentar, entah dia bisa baca konteks atau gimana, entah dia belajar atau gimana. Kayak seperti orang ini ya, awam tapi lebih parah daripada awam gitu. Jadi seperti apa sih sebenarnya? Oke, saya coba ya, saya screen dulu karena lucu sekali gitu menurut saya pribadi itu, dan sangat menggelitik sekali. Jadi eh, nanti ya, ini di video saya yang ini mana ya? Nah, ini nih orang ini nggak tahu akun apa gitu ini ya. Coba saya perbesar itu ya. Jadi saya awalin dulu ya. Dia komen begini. Saya coba perbesar gimana ya. Semoga kelihatan ya. Yesus itu bukan Tuhan, semoga umat Paulus cepat bertobat. Tapi dia nggak ada bukti gitu, nggak ada dalil gitu. Nah, lalu ini kan yang lain ya, pada komen juga. Saya ucapkan terima kasih sudah berpartisipasi ya dalam komentar juga, dalam kolom komentar di video saya. Terima kasih juga. Lalu saya jawab nih, Yesus bukan Tuhan itu biasanya ucapan dari antikristus. Makanya baca Yohanes 4 ayat 2 sampai 6, dan semoga membantu agar cara berpikirnya itu lebih diperbaiki lagi gitu. Terus ngotot lagi Yesus itu diciptakan bukan pencipta gitu kan. Saya heran gitu, dia nggak bawa dalil, cuman asal asal menjeplak. Lucu saya lihatnya juga ya. Jadi gimana ya, lawa-lawa gitu. Saya tidak anti Kristus, cuma saya yakin Yesus itu bukan Tuhan, dia itu hamba atau Tuhan. Ya, lu kan punya dalil itu, ya silahkan buktikan gitu. Bahkan lu tambahkan yakin gitu. Kalau dalam eh, ilmu logika ya, hal semacam ini udah cacat berpikir sebetulnya. Tapi dia nggak bisa bagian mana gitu yang membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Coba sertakan dalilnya, datanya gitu. Biar dibahas itu. Dan dari sini coba saya untuk mempermudah, ya, mempermudah untuk memperjelas. Juga saya sebutkan juga kan sesuai dengan ayat Alkitab, ucapan yang Anda gunakan adalah ucapan antikris. Yesus bukan pencipta. Coba baca Kolose 1 ayat 15 sampai 23, lalu Yohanes 1 ayat 3 dan Ibrani 1 ayat 2. Terus dia tetap aja ngotot, coba apa yang diciptakan Yesus kalau Yesus itu Tuhan. Gue minta, aku tuh minta gitu ya, dibaca baik-baik gitu ya. Jadi ini kan
apa ya, kayak orang mabok gitu, tapi maboknya di tempat di tempat lain. Minumnya maksud maksud saya itu minumnya di tempat lain ya, di tempat lain. Tapi maboknya itu di sini, nggak kelar-kelar dia. Aduh, aneh-aneh aja ini yang komen. Bikin malu loh ini. Yesus itu bukan pencipta langit dan bumi, karena waktu Yesus lahir langit dan bumi beserta isinya udah ada duluan. Saya bilang itu aja Anda sudah memutarbalikkan dan defisit ayat. Padahal saya suruh Anda tuh baca dan pahami, tetapi memang Anda tuh termasuk orang bebal. Disuruh baca ini. Kolose 1 ayat 15, lalu Yohanes 1 ayat 3, dan Ibrani 1 ayat 2. Gak mau juga gitu. Terus, lah jelaskanlah sama Anda, masa gue disuruh membaca. Oke, ya. Lalu dijelas gue kasih penjelasan lagi di sini. Menurut Anda, firman itu diciptakan atau tidak? Dia jawabnya begini, kalau Yesus firman atau Allah, kenapa Yesus turun ke bumi harus pinjam rahim dan wajah manusia? Ini kan konyol ya, atau kayak orang mabuk gitu. Disuruh membaca data ya, biar jelas gitu. Dibaca dulu bagian mana yang saya ajukan gitu, datanya itu, ayatnya itu, yang keliru gitu. Jadi tunjukkan bagian mana, ini enggak gitu. Lu kalau misalkan di eh, ruang-ruang akademisi ya, itu kalau yang pertama kalau nggak diketawain, kalau nggak dikeluarin gitu. Kalau nggak ditanggepin, dianggapnya orang ini gitu, apa orang eh, yang nggak yang nggak kompeten gitu. Lalu lanjut ya. Lalu saya balas lagi di sini. Kalau firman itu Allah, bisa nggak berkuasa? Lebih percaya mana firman menjadi manusia atau firman menjadi batu? Ini suatu ilustrasi analogi. Dia masih ngotot aja Yesus itu manusia bukan Tuhan, kan apa ya? Kok ada orang tuh kualitasnya begini gitu. Nggak nggak mau menguraikan, asal jeplak, tapi data nggak ada, asal jeplak nggak bisa menguraikan, ya asal jeplak aja gitu. Ini orang semacam ini itu adalah orang-orang bebal yang dia sebenarnya tuh nggak mau belajar orangnya. Orang seperti orang-orang yang nggak berpendidikan gitu. Lalu dilanjut ya. Yesus dan Allah itu dua pribadi yang berbeda. Ini kan sama seperti orang antiteis gitu. Tahu antiteis ya? Yesus dan Allah itu dua pribadi yang berbeda. Dalam sini aja dia sudah menguraikan, tapi berbeda. Allah itu apa? Yesus itu siapa? Bapa itu siapa? Roh Kudus itu siapa sebenarnya? Tapi dia nggak mau tahu. Yesus bukan Allah sendiri. Ini kan konyol namanya ya. Disuruh baca. Coba dibaca Yudas 1 ayat ayat 25 itu. Kalau enggak Kisah Para Rasul 11 ayat 20, Kisah Para Rasul 10 ayat 36, 2 Petrus 1 ayat 16. Ini disuruh baca baik-baik. Bahkan dijelaskan mengenai keesaannya, bahwa Tuhan Yesus itu mengenai keesaan Allahnya, Allah yang esa.
bahkan mengenai Bapa, mengenai Roh Kudus, dijelaskan juga di ayat-ayat yang sudah direkomendasikan gitu, yang saya sudah sediakan dan saya sudah tulis itu di situ. Nggak mau dibaca juga. Dari kemarin lu suruh baca, suruh gue jelasin. Dibaca, lalu apa yang menjadi keberatannya gitu ketika ayat rujukan-rujukan yang saya kasih gitu. Ini kan konyol nih orang gitu. Ini kualitas entah agamanya apa gitu ya. Kok bobrok banget gitu. Lalu tanya sama guru SD, gunanya membaca itu untuk apa? Jangan sampai buta huruf ya. Soalnya kata guru SD orang semacam itu tidak bisa membaca dan tidak ada pemimpin manapun di zaman sekarang harus setuju jika pemimpinnya tidak bisa membaca. Itu logis ya. Lalu dia bicara seperti inilah Tuhan kamu aja waktu masa kecilnya sekolah SD, SMP, dan SMK. Berarti lebih bodoh. Gue minta ayatnya mana gitu saya itu. Makanya di mana ada orang sekolah itu bodoh dan tidak bisa membaca pula, bahkan dipercaya pula kalau tidak bisa membaca. Terus ngotot lagi, lah Tuhan kamu aja masa kecilnya disekolahin SD, SMP, dan SMK, masa Tuhan sekolah siapa gurunya coba. Ini sudah diminta tunjukin ayatnya di mana Tuhan itu sekolah SD, SMP, SMK gitu. Dia tidak mau menunjukkan sama sekali. Lalu Yesus waktu masa kecilnya pernah sekolah SD, SMK. Kan kata pendeta yang bilang, bukan kata saya yang ngada-ngada. Makanya saya juga heran ada Tuhan sekolah. Ini kan konyol ya. Ini kan merujuk pada Lukas 2 sebetulnya. Ada di Lukas 2 ini. Di ayatnya yang ke-41. Lukas 2 yang ayat ke-41. Itu tinggal dibaca aja gitu. Padahal nanti saya akan bikin khusus ya mengenai ini. Jadi saya akan pisahkan dulu karena ini timingnya terlalu kepanjangan. Jadi saya akan coba secara ringkas nanti bikin video lagi. Jadi habis ini saya bikin video lagi, nanti sekaligus 2 video ya saya akan upload gitu. Biar menjawab orang bebal-bebal kayak begini nih. Oke ya, mungkin cukup sekian ya di video kali ini. Nanti saya akan langsung bikin ringkasannya mengenai ini komentar-komentar konyol ya menurut saya, yang nggak berbobot sama sekali. Asal jeplak gitu. Datanya nggak ada, disuruh menguraikan nggak mau, diminta keberatannya, dalil yang saya kasih itu di mana, tapi nggak mau gitu. Ini kan seperti orang yang orang yang males belajar, orang yang jenis-jenis orang yang tidak berpendidikan sebetulnya. Ya, karena kalau orang berpendidikan itu ya pasti dia akan mau membaca rekomendasi ayat yang saya rekomendasikan gitu, yang saya ajukan gitu. Tapi dia memang nggak mau baca gitu. Padahal tinggal dibaca dulu, terus keberatannya di mana, baru saya jelasin gitu. Itu maksudnya. Dalam dialektika juga seperti itu. Ini orang parah gitu. Sebenarnya entah agamanya apa gitu ya. Oke ya, mungkin cukup sekian di video kali ini. Nanti saya akan lanjut ya, habis ini saya akan lanjut lagi langsung, jadi videonya eh, akan saya upload mungkin keesokan harinya gitu. Soalnya nunggu ini dulu ya, nunggu yang video sekarang ini. Jadi ini lucu gitu. Ini saya bisa jawab di Lukas, adalah pokoknya. Ini kan berkenaan dengan Lukas 2 ayat 41 gitu sebetulnya.
mengenai Yesus eh, mendapatkan suatu pengetahuan itu, eh, dan kompetensinya itu dari mana gitu, berasalnya dari mana. Nanti saya akan jawab itu dengan menggunakan dalil juga di dalam Alkitab ya. Ini kan memang merujuk kepada Lukas 2 ayat 41. Nanti saya akan jawab ini. Jadi ini terlalu kepanjangan ya, maksudnya ini time apa waktunya. Jadi saya akan putuskan dulu ini. Nanti setelah ini saya akan bikin video lagi. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.